warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak Ibu guru dan staf SMP Negeri 2 Kurcialit, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena pada pagi hari ini kita masih diberi nikmat sehat dan sempat sehingga bisa hadir dalam rangka presentasi visi dan misi yang ada di SMP Negeri 2 Kurcialit ini dalam keadaan sehat walafiat. Salat serta salam dan pakai berani kita Nabi besar Muhammad SAW yang akan memberikan kita berupa syafaat nanti di yaumul kiamat. Bapak Ibu sekalian, pada pagi hari ini presentasi dan sosialisasi tentang visi dan misi yang ada di SMP Negeri 2 Kurcialit, bahwa visi itu merupakan wawasan ke depan. Jadi apa yang akan terjadi ke depan itu nanti merupakan visi, atau gampangnya itu cita-cita kita, mimpi kita ke depan itu SMP Negeri 2 Kurcialit jadi apa? Nah, itu diwujudkan dalam bentuk visi. Dan untuk mencapai visi itu, maka kita harus mewujudkannya dalam bentuk misi. Sekarang kita akan meninjau tentang visi yang ada di SMP Negeri 2, yaitu terwujudnya insan yang beriman, berjiwa Pancasila, cerdas, terampil dan berbudi pekerti luhur serta peduli lingkungan. Sekarang kita lihat dari visi yang ada di SMP Negeri 2 Kurcialit, terwujudnya insan. Kalau kita kata-kata insan itu berarti artinya apa? Manusia, jadi masih berbentuk umum. Sedangkan visi itu tujuannya kepada siapa? Ke sekolah atau kepada yang utama pada siswa atau peserta didik. Jadi terwujudnya peserta didik. Nah, jadi semua visi itu nanti arahnya ke peserta didik, ya. Itu fokusnya itu nanti ke peserta didik, ujung-ujungnya ke peserta didik. Nah, kalau kita buat seperti ini, panjang, mudah Pak menghafalkannya? Tidak hafal. Katanya ini sudah disusun sejak tahun 2009. Ada yang hafal tentang visi SMP Negeri 2 Kurcialit? Nah, itu si Komat Kamit ngapal no. Nanti begitu dimatikan ditanya tidak hafal. Maka visi yang baik itu sebaiknya disusun secara singkat. Kalau perlu nanti ada singkatannya. Ya, ada singkatan yang katakan aneh-aneh lah, yang menyingkat itu mudah sehingga mudah dihafalkan. Nah, sekarang kita bedah visi yang ada di SMP Negeri 2 Kurcialit. Visi itu nanti cita-cita kita ke depan itu apa, anak didik kita itu menjadi apa. Yang pertama di sini beriman dan berjiwa Pancasila. Ini visi. Berarti ini kaitan dengan apa? Kalau beriman dan berjiwa Pancasila, kaitan dengan sikap atau karakter. Kemudian kalau berbudi pekerti luhur itu kan sama dengan beriman dan berjiwa Pancasila. Artinya pada sikap atau karakter. Kemudian karena kemarin kita masuk sekolah adiwiyata, maka visi kita ini sekolah adiwiyata, maka divisi itu harus ditampilkan. Artinya visi SMP Negeri 2 Kurcialit ini sudah lengkap dari kognitif, afektif maupun psikomotoriknya sudah ada, ditambah berwawasan lingkungannya ini. Misi untuk mencapai ini, indikator ini, apa tindakan yang harus dilakukan, itu nanti dijabarkan di misi. Nah, kita sekarang akan membedah, diambil sampel Bapak Ibu guru ataupun siswa untuk menyebutkan visi yang ada di sekolah tersebut. Itu pasti.
dan sampelnya diambil itu sudah tahu bahwa ini sing guru sing tidak peduli, tidak mesti diambil seperti itu karena dia sudah paham karakter gurunya. Nanti timnya itu menyimpulkan bahwa visi misi yang ada di sekolah tersebut belum disosialisasikan. Ini yang membuat seperti itu. Makanya untuk hari ini saya akan mensosialisasikan visi dan misi yang sudah tahu. Nah, sekarang kita bedah bagaimana visi ini diwujudkan dalam bentuk misi. Masalah yang mantap itu yang bagaimana? Apakah bisa diukur mantap itu? Nah, ini salah satu contoh yang perlu kita review kembali. Mantap kan tidak bisa diukur, artinya harus bisa diukur. Menyelenggarakan kegiatan keagamaan itu yang bagaimana? Boleh diisi beberapa, ya kan, sholat duha bersama, ya, terus mengaji bersama, atau hafalan ayat pendek atau juz amma. Bisa diukur apa enggak? Seperti apa juz amma? Bisa kan, selama itu juz amma itu bisa dihafalkan berarti. Ini kan zaman dulu masih ada yang namanya P4, ya kan? Sekarang sudah tidak ada P4, maka ini sudah tidak berlaku lagi, sudah tidak dipakai. Yaitu menyelenggarakan ekstrakurikuler berbasis life skill. Artinya kita sudah menghidupkan beberapa ekstrakurikuler yang ada di SMP. Kalau sebelumnya sekolahnya hanya pramuka, terus apa dulu tuh, ya, terus kita kembangkan lagi setiap ada. Meningkatkan kepedulian warga sekolah terhadap pelestarian alam. Ini kan termasuk yang mana? Indikator yang mana tadi? Peduli lingkungan. Jadi peduli lingkungan ini masuk ke pelestarian alam. Lah, pelestarian alam ini kan bisa bermacam-macam. Bisa nanti kita tadabbur alam seperti kemarin saat kita ke Jombang Pawon. Sebetulnya itu akan lebih baik kalau dilakukan juga apa? Penanaman pohon atau penghijauan. Nah, itu termasuk sudah langkah-langkah kepada kepedulian warga sekolah. Warga sekolah itu siapa sih? Ya. Guru, Kepala sekolah. Terus apa lagi? Orang tua warga sekolah apa bukan? Nah, seluruh warga sekolah itu adalah stakeholder. Stakeholder semuanya masuk. Jadi wali murid itu juga termasuk warga sekolah, stakeholder yang ada di sekolah. Maka itu kita harus sering-sering melibatkan wali murid. Kenapa dengan melibatkan wali murid, maka komunikasi antara sekolah dan wali murid itu akan lancar, sehingga kalau kita membuat program apapun pasti akan didukung. Ya, itu salah satu cara untuk komunikasi juga dengan cara melibatkan. Ini hanya 7 yang sudah ada. Kalau kita amati tadi, maka masih perlu dikembangkan apa tidak untuk misinya ini? Perlu. Visi juga nanti akan kita persingkat, tapi sudah dalam, mengandung makna yang dalam. Nanti dijabarkan di misi. Misinya itu kalau lebih rinci lebih baik. Jangan hanya 1 atau 2, kalau bisa beberapa itu akan lebih rinci, akan lebih tercapai. Oh, untuk ini itu akan lebih bagus lagi. Itu tentang visi dan misi yang ada di SMP Negeri 2 Guciali. Nah, sekarang saya buka tanya jawab kepada Bapak Ibu Guru dan staf. Mungkin ada yang ditanyakan tentang visi dan misi yang ada di SMP Negeri 2 Guciali ini berdasarkan paparan yang barusan saya laksanakan ini. Monggo silakan. Salah satu mungkin ada yang bertanya tentang misi. Pak Mat, monggo. Visi, ya, monggo. Visi yang divisi.
terwujudnya insan yang beriman, berjiwa Pancasila, berpikir dan berbakti luhur serta peduli lingkungan. Di situ kalau kita sudah berjiwa Pancasila, kan Pancasila sudah ada 5 pasal itu ya. Mungkin di situ nggak usah disebutkan beriman secara apa, karena semua kan sebenarnya di Pancasila. Pasti terkaitan beriman kan di sila pertama sudah tercantum ketuhanan yang Maha Esa. Mungkin itu apa ya, termasuk pemborosan kalimat. Jadi mungkin nanti di termasuk berbudi pekerti, ya. Jadi sebetulnya itu sudah masuk di dalam jiwa Pancasila. Nah, untuk di misi saya kemarin beberapa juga ada pertanyaan Pak, dalam hati ini kita ini kan sudah tidak mengikuti kurikulum yang kaitannya P4 itu, kok di situ masih tetap. Nah, kita dari beberapa kepala sekolah itu kok ada perubahan-perubahan. Jadi kita mengikuti juga sesuai dengan kalau memang nanti ada perubahan yang bisa kita lebih memudahkan kita untuk menghafal, untuk mencermati, ya kita buat yang lebih simpel. Sehingga nanti dalam menjaganya pun ada sudah perbagian sudah. Visi dan misi itu perlu ditinjau kembali secara berkala. Berapa tahun tergantung situasi dan kondisi. Tapi secara normal biasanya secara 4 atau 5 tahun itu perlu kita review kembali karena perkembangan zaman kan sudah berubah. Tapi kalau mudah menghafalnya lega, tidak usah ditulis terwujudnya. Karena dengan terwujudnya itu pasti semuanya seperti itu bunyinya, sama seperti tujuan pembelajaran, karena ini merupakan tujuan dari sekolah kita. Jadi kalau kita singkat nanti berjiwa Pancasila, cerdas, terampil, dan peduli lingkungan. Itu lebih singkat. Nah, nanti kita jabarkan di misinya itu lebih rinci tahapan-tahapan yang dilakukan. Itu Pak Marioto untuk visi kita. Itu nanti akan semester depan. Untuk sementara ini kita hanya memaparkan visi dan misi kita untuk kita pahami misi kita. Jadi untuk tahun pelajaran baru nanti kita akan mereview kembali tentang visi dan misi yang ada di SMP Negeri 2 Guci Alit, karena memang sudah waktunya untuk direview, dipersingkat agar lebih mudah menghafalkannya. Itu mungkin dari saya tentang visi dan misi yang ada di SMP Negeri 2 Guci Alit. Mudah-mudahan ini bermanfaat bagi Bapak Ibu, juga nanti menjadi bekal bagi Bapak Ibu untuk mereview kembali visi misi yang ada di SMP Negeri 2 Guci Alit ini, karena memang ini sudah saatnya visi dan misi kita berubah. Nanti sambil kita pikirkan, ingin apa sih anak saya nanti ke depannya. Nah, kita sesuaikan di situ nanti. Itu dari saya. Mungkin kurang lebihnya saya mohon maaf apabila ada yang salah, itu datangnya dari saya, dan apabila benar itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Saya akhiri wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.